Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau yang disebut dengan mikroskopis. Jadi, makhluk hidup yang berukuran kecil dapat diketahui dengan cara melakukan pengamatan dengan suatu alat yang bernama mikroskop. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mikroskop? Jadi, mikroskop itu merupakan suatu alat yang biasanya digunakan untuk melihat benda mikroskopis sehingga terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Nah, di sini saya lihat pada gambar di slide, adapun macam-macam mikroskop. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, yang kedua yaitu mikroskop monokuler, yang ketiga mikroskop binokuler, yang keempat mikroskop digital, dan yang terakhir mikroskop elektron. Nah, yang akan kita bahas jenis-jenis mikroskop yaitu yang pertama yaitu mikroskop cahaya. Jadi mikroskop cahaya ini merupakan mikroskop dengan sumber cahaya yang berasal dari sinar matahari ataupun lampu. Jadi mikroskop cahaya ini biasanya memanfaatkan lensa yang berfungsi untuk memperbesar objek yang diamati, dan pembesaran dari mikroskop cahaya dapat diatur hingga 1000 kali dari ukuran objek aslinya. Selanjutnya yang kedua yaitu mikroskop elektron. Nah, kalau mikroskop elektron ini biasanya memanfaatkan berkas elektron yang berfungsi untuk mendapatkan bayangan objek. Jadi, pembesaran dari mikroskop elektron dapat diatur hingga ratusan ribu kali ukuran objek aslinya. Jadi, jika kalian ingin mengamati suatu virus, misalnya virus corona atau COVID-19, kalian bisa menggunakan mikroskop yang elektron. Sekarang kita lanjut ya pada bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Jadi kalau misalnya kita tuh sedang berada di lab, itu kita bisa menggunakan mikroskop cahaya. Jadi karena sekarang kita sedang tidak berada di lab, kita harus mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari mikroskop tersebut. Bisa dilihat pada gambar di slide-nya. Ini merupakan bagian-bagian dari mikroskop yang kalian bisa temukan di lab, misalnya di lab sekolah ya. Nah, ini merupakan mikroskop cahaya. Nah, adapun bagian-bagian dari mikroskop cahaya, yang pertama lensa okuler. Nah, lensa okuler ini berfungsi untuk apa? Jadi lensa okuler itu berfungsi untuk lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lalu selanjutnya tubus. Nah, tubus ini berbentuk tabung kosong yang dapat dinaikkan ataupun diturunkan, yang berfungsi untuk mengatur dari fokus. Selanjutnya pada lengan. Nah, pada lengan mikroskop ini merupakan bagian yang dipegang ketika mikroskop akan dipindahkan. Jadi ketika kalian sedang membawa mikroskop, bagian yang harus kalian pegang itu adalah yang bagian lengan. Yang bagian lengan ini harus kalian pegang. Jangan bagian yang lensa okuler atau bagian tabung, nanti copot dia. Lalu kita lanjut ya pada bagian yang lengan. Kalau bagian yang lengan nih sudah ya. Nah, kita lanjut pada lensa objektif. Lensa objektif itu berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Nah, biasanya lensa ini tersedia dalam berbagai ukuran pembesaran. Biasanya yang kita gunakan yang pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Selanjutnya kondensor atau pemusat cahaya. Itu merupakan seperangkat lensa yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Lalu kita lanjut pada diafragma. Nah, diafragma ini merupakan satu lubang yang berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang dibutuhkan dalam pengamatan. Lalu selanjutnya pada cermin.
Kalau cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya agar dapat masuk diafragma dan kondensor. Dan kita lanjut ya pada bagian yang revolver, itu berfungsi untuk memutar dan memilih ukuran lensa objektif yang akan kita gunakan. Kita lanjut ya pada bagian yang meja objek atau meja benda. Ini merupakan tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati, yang bagian warna hitam ini. Kita lanjut pada bagian penjepit objek. Nah, kalau penjepit objek ini berfungsi untuk menjepit gelas objek atau preparat, atau juga bisa disebut tempat objek yang akan kita amati. Kita lanjut ya pada yang bagian pengatur kasar atau makrometer. Makrometer itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tubus sehingga jarak antara objek yang diamati dan lensa objektif dapat diatur. Lalu kalau ada pengatur kasar pasti ada namanya pengatur halus. Kalau pengatur halus atau mikrometer itu berfungsi untuk menggerakkan tubus, namun gerakan yang dilakukan lebih halus sehingga objek yang diamati lebih fokus. Yang terakhir pada bagian kaki mikroskop. Kalau kaki mikroskop itu berfungsi untuk mengkokohkan kedudukan mikroskop. Seperti itu ya bagian-bagian dari mikroskop cahaya yang biasa digunakan pada lab-lab. Baik, sekian presentasi pada pertemuan yang kedua hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi pertemuan ketiga, yaitu tentang kelompok Monera, Protista, dan Fungi. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.